Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bab 14 dengan judul Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ilza Sifani Darmawan dengan NPM 130. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati dengan NPM 145. Saya Tanwiratul Fuadah dengan NPM belakang 147. Saya Berlian Salsya Maulidia dengan NPM 160. Saya Abdurrahman Mufid dengan NPM belakang 242. Nama saya Muhammad Areteka Mustafa dengan NPM akhir belakang 398. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Sistem ini adalah metode pencatatan dan pengendalian transaksi keuangan perusahaan yang melibatkan pembayaran melalui cek. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran kas tercatat dengan akurat, terdokumentasi dengan baik, dan diawasi melalui prosedur yang ketat guna mencegah kesalahan atau kecurangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Ada 3 dokumen, yaitu ada bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek atau cek request. Untuk bukti kas keluar sendiri adalah dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Di samping itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur yang berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Lalu yang kedua ada cek. Dari sudut sistem informasi akuntansi, cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Ada 2 pilihan dalam penggunaan cek untuk pembayaran. Yang pertama adalah cek issuer, membuat cek atas nama, atau cek issuer membuat cek atas unjuk. Dan yang terakhir ada permintaan cek atau cek request. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi yang memerlukan kas menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang untuk kepentingan pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini dibuat sebagai perintah kepada fungsi keuangan untuk membuat cek sebesar jumlah yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Lalu selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas dan yang kedua adalah register cek. Jurnal pengeluaran kas dalam pencatatan utang dengan account payable system. Untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Lalu yang kedua ada register cek. Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat pembelian digunakan 2 jurnal, yaitu register bukti kas keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat uang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Jika sistem perbankan mengembalikan cancel cek kepada cek issuer, register cek ini digunakan pula untuk mencatat cancel cek yang telah dilakukan endorsement oleh penerima pembayaran. Lalu selanjutnya ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yaitu ada 4. Ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksa intern. Yang pertama adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas.
Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk pembelian perjalanan dinas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar atau voucher untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Lalu yang kedua ada fungsi kas. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Karena sistem perbankan di negara kita belum memudahkan pembayaran dengan cek untuk kreditur di luar kota dan untuk kreditur yang mempunyai bank yang berbeda dengan bank perusahaan membayar, maka umumnya pembayaran kepada kreditur dilakukan dengan memindah bukuan. Jika bank di negara kita telah dihubungkan dengan sistem komputer dalam pelayanan clearingnya, prosedur pembayaran dengan cek yang dikirim melalui pos akan mudah dilakukan. Lalu yang ketiga ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas 3 hal. Yang pertama, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan dalam struktur organisasi. Lalu yang kedua, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Dan yang terakhir adalah pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Dalam metode pencatatan utang tertentu, fungsi akuntansi juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan arsip bukti kas keluar yang belum dibayar, yang berfungsi sebagai buku pembantu utang perusahaan. Dan yang terakhir ada fungsi pemeriksa intern. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak, surprise audit terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Saya akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem ini terdiri dari 2 sistem. Yang pertama ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek. Dan yang kedua ada sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek. Untuk sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari beberapa prosedur seperti prosedur pembuatan bukti kas keluar, yakni bagian keuangan membuat bukti kas keluar berdasarkan dokumen pendukung yang sudah lengkap seperti faktur dari pemasok dan laporan penerimaan barang. Yang kedua, prosedur pembayaran kas. Setelah bukti kas keluar disetujui, bendahara atau pihak yang berwenang menyiapkan cek dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak untuk menerima pembayaran. Dan prosedur yang terakhir ada prosedur pencatatan pengeluaran kas, yakni bagian akuntansi melakukan pencatatan setelah melakukan pembayaran tersebut. Lalu, sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek terdiri dari prosedur permintaan cek, yaitu bagian yang memerlukan dana seperti bagian pembelian, membuat form permintaan cek yang disertai dengan dokumen pendukung transaksi seperti faktur dan surat penerimaan barang. Selanjutnya ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, yaitu bagian keuangan membuat bukti kas keluar setelah permintaan cek tersebut disetujui sebagai dasar penerbitan cek. Dan yang ketiga ada prosedur pembuatan kas, prosedur pembayaran kas, yaitu transaksi pengeluaran kas dicatat ke dalam sistem akuntansi oleh bagian pembukuan atau akuntansi. Dan yang terakhir ada prosedur pencatatan pengeluaran kas, yaitu bagian akuntansi mencatat transaksi pengeluaran kas tersebut ke dalam sistem akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.
Yang pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas keluar ini, kas perusahaan berkurang dan catatan akuntansi dimutakhirkan atau update. Yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sistem pengendalian internal mengharuskan setiap pembukaan dan penutupan rekening bank mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak. Rekening giro perusahaan di bank merupakan sarana untuk menerima dan mengeluarkan kas perusahaan. Jika terjadi pembukaan dan penutupan rekening giro perusahaan di bank tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang, akan terbuka kemungkinan penyaluran penerimaan kas perusahaan ke rekening giro yang tidak sah dan pengeluaran kas perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan. Yang ketiga yaitu pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek. Harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Sistem pengendalian internal mengharuskan setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang telah diproses melalui sistem otorisasi yang berlaku. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal organisasi yang seharusnya dilakukan, yaitu yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Unsur sistem pengendalian internal mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi penyimpanan agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dijamin keandalannya. Dalam sistem kas, fungsi penyimpanan kas yang dipegang oleh bagian kasa harus dipisahkan dengan fungsi akuntansi kas yang dipegang oleh bagian jurnal yang menyelenggarakan register cek atau jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Dengan pemisahan ini, catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dapat berfungsi sebagai pengawas semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan. Yang kedua, transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Unsur sistem pengendalian internal mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi oleh lebih dari satu fungsi, agar terciptanya ada internal check. Dalam transaksi kas, bagian kasa adalah pemegang fungsi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan fungsi penyimpanan kas. Transaksi penerimaan kas dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi penerimaan kas, dan fungsi akuntansi. Transaksi pengeluaran kas dilaksanakan oleh fungsi pembelian, penerimaan barang, fungsi akuntansi, dan fungsi pengeluaran kas. Dengan pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas oleh lebih dari satu fungsi ini, kas perusahaan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dapat dijamin ketelitian dan keandalannya. Berikut merupakan praktik yang sehat. Yang pertama ada saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dalam sistem kas seperti yang digambarkan, saldo kas yang ada di perusahaan adalah berupa dana kas kecil dan penerimaan kas dari penjualan tunai dan dari penagihan piutang yang belum disetor ke bank, undeposit cash receipt. Saldo kas ini perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya dalam lemari besi dan menempatkan kasir di satu ruangan yang terpisah. 2. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Dalam transaksi pengeluaran kas, bukti kas keluar dibuat oleh fungsi akuntansi atau bagian utang. Setelah dokumen pendukungnya lengkap, bukti kas keluar ini merupakan dokumen perintah pengeluaran kas dari pejabat yang berwenang kepada fungsi keuangan. Oleh karena itu, untuk menghindari penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar, fungsi keuangan harus membubuhkan cap lunas kepada bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya segera setelah pengiriman cek kepada kreditur dilakukan.
Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melibatkan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dicatat dalam register cek dan jurnal penerimaan kas. Dalam sistem kas dapat dirancang penggunaan rekening koran bank sebagai alat untuk mengawasi catatan kas perusahaan. Rekening koran bank yang diterima secara periodik oleh perusahaan digunakan untuk mengecek ketelitian register cek dan jurnal penerimaan kas dalam kegiatan yang disebut rekonsiliasi bank. Sistem pengendalian internal mengharuskan rekonsiliasi ini dilakukan oleh fungsi yang tidak menyelenggarakan catatan kas dan tidak memegang fungsi penyimpanan kas. Yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atas dengan pemindah bukuan. Pembayaran dengan cek dapat dilakukan dengan dua cara, dengan menuliskan kata tunai dan dengan menuliskan nama penerima cek yang dituju. Cek yang dihasilkan dengan cara pertama disebut cek atas unjuk, yaitu cek tersebut dapat diuangkan oleh siapa saja yang dapat menyerahkan atau menunjukkan cek tersebut ke bank. Cek yang dihasilkan dengan cara yang kedua disebut cek atas nama, yaitu cek yang hanya dapat diuangkan oleh orang atau perusahaan yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Pembayaran melalui bank dapat pula dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening giro perusahaan pembayar ke rekening giro perlakuan dengan pembayaran dan dengan menggunakan cek atas nama, dan dengan cara pemindah bukuan ini dilakukan agar perusahaan memperoleh kepastian bahwa yang dikeluarkan ini sampai ke alamat yang dituju atau tidak ke tangan pribadi penagih atau karyawan perusahaan penerima. Yang kelima, jika pengeluaran kas dalam jumlah yang kecil, pengeluaran dilakukan melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan impress system. Seperti telah dijelaskan, agar catatan akuntansi perusahaan dapat diawasi ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan jasa pihak luar yang bebas. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas harus melibatkan bank. Untuk itu, setiap penerimaan kas harus segera disetor penuh ke bank dan setiap pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek atau karena jumlahnya relatif kecil dilakukan melalui dana kas kecil yang penyelenggaraannya dengan impress system. Dan yang terakhir, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan. Perhitungan fisik kas atau kas count yang ada di tangan perusahaan harus dilakukan secara periodik untuk mencegah karyawan perusahaan menggunakan kesempatan untuk melakukan penyelewengan penggunaan kas. Penghitungan fisik kas dilakukan terhadap jumlah kas yang belum disetor ke bank dan saldo dana kas kecil yang ada di tangan perusahaan pada saat tertentu. Jumlah kas yang belum disetor ke bank pada saat perhitungan fisik kas dicocokkan dengan jumlah kas yang diterima oleh perusahaan menurut jurnal penerimaan kas. Besarnya saldo dana kas kecil yang dihitung harus sama dengan saldo dana kas kecil yang dibentuk menurut keputusan Direktur Keuangan, dikurangi dengan jumlah dana kas kecil yang telah dikeluarkan namun belum diganti. Selanjutnya adalah bagian alir sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Dimulai dengan menerima faktur dari pemasok dari bagian pembelian, kemudian dibuat jurnal pembelian, yaitu persediaan pada utang dagang. Faktur tersebut akan dilanjutkan ke bagian utang, lalu dibuat kartu utang. Setelah itu, faktur disimpan menurut tanggal jatuh tempo faktur bersama dokumen pendukung. Pada saat faktur jatuh tempo, bagian kasa akan mengisi cek dan meminta atau lisensi atas cek dan memberikan cek faktur dari pemasok dan dokumen pendukung ke kreditur. Setelah itu, di bagian jurnal akan menerima faktur dari pemasok beserta dokumen pendukung untuk mencatat jurnal pengeluaran kas, yaitu utang dagang pada kas. Setelah itu, di bagian utang yang menerima faktur dari pemasok serta dokumen pendukung akan menghapus utang tersebut di bagian kartu utang dan proses selesai. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian alir atau flowchart dokumen one time voucher payable system dengan cash basis. Jadi yang pertama itu ada bagian utang. Bagian utang itu menerima dokumen yakni
faktur dari pemasok dari bagian pembelian, lalu disimpan menurut tanggal jatuh tempo faktur bersama dokumen pendukung. Saat faktur jatuh tempo, bagian utang membuat bukti kas keluar sehingga menghasilkan dokumen bukti kas keluar 1, 2, dan 3 serta DP. Lalu dokumen bukti kas keluar 1 dicatat di register bukti kas keluar. BKK 1 dan 2 serta DP diserahkan kepada bagian kasa, sedangkan BKK 3 diserahkan ke bagian kartu biaya. Selanjutnya ada bagian kasa. Bagian kasa menerima BKK 1 dan 2 dan DP dari bagian utang. Setelah itu mengisi cek dan meminta otorisasi atas cek. Selanjutnya BKK 2 dan DP diserahkan kepada bagian jurnal dan dokumen seperti cek, dan BKK 1 diserahkan kepada kreditur. Selanjutnya adalah bagian kartu biaya. Bagian kartu biaya itu menerima bukti kas keluar dari bagian utang yang nantinya akan dicatat di kartu biaya dan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Setelah itu ada bagian jurnal. Bagian jurnal ini menerima BKK 2 dan DP dari bagian kasa. Setelah itu dicatat pada register cek. Setelah itu kedua dokumen ini diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut dan diselesaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir prosedur pencatatan utang dengan voucher payable system accrual basis dan pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama ada bagian utang. Bagian ini dimulai dari bagian pembelian yang menyerahkan faktur dari pemasok. Selanjutnya, dari dokumen faktur dari pemasok tadi, bagian ini akan membuat bukti kas keluar. Dokumen bukti kas keluar kemudian akan dikirim ke bagian kartu biaya dan akan diarsipkan ke dalam bagian utang serta akan dibuatkan register bukti kas keluar. Dokumen bukti kas keluar yang diarsipkan akan digabung atau dijadikan satu file dengan dokumen pendukung yang kemudian dokumen bukti kas keluar serta dokumen pendukung tersebut akan dikirimkan pada bagian kasa. Lalu yang kedua ada bagian kasa. Bagian ini akan mendapatkan kiriman dokumen pendukung dan dokumen bukti kas keluar dari bagian utang. Kemudian bagian ini akan mengisi cek dan meminta otorisasi atas cek atas dokumen tadi, yang selanjutnya akan menghasilkan dokumen cek, bukti kas keluar, dan dokumen pendukung. Bukti kas keluar dan cek akan dikirimkan ke kreditur, sedangkan untuk dokumen pendukung akan dikirimkan ke bagian jurnal. Lalu, bagian yang ketiga adalah bagian kartu biaya. Bagian ini mendapatkan kiriman bukti kas keluar dari bagian utang. Lalu dari bukti kas keluar tersebut akan dibuat kartu biaya. Dan kartu kas keluar tersebut juga akan diarsipkan pada bagian ini. Lalu yang terakhir ada bagian jurnal. Bagian ini mendapatkan kiriman dokumen pendukung dan bukti kas keluar dari bagian kasa. Dari dokumen-dokumen tersebut, bagian jurnal akan membuat register cek. Dokumen-dokumen tersebut juga akan diarsipkan pada bagian jurnal. Setelah semua proses selesai, maka alur kerja prosedur pencatatan utang dengan voucher payable system accrual basis dan pengeluaran kas dengan cek dianggap telah selesai. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen build up voucher payable. Dimulai dari bagian utang yang menerima faktur dari pemasok. Kemudian bagian utang akan membuat bukti kas keluar dan mencatat faktur pada bukti kas keluar. Dari bukti kas keluar akan dibuat menjadi 3 rangkap. Satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama dan disimpan menurut tanggal pembayaran bukti kas keluar yang telah dijadwalkan bersama dokumen pendukung. Kemudian bukti kas keluar diambil dari arsip pada saat akan dilakukan pembayaran. Dari dokumen bukti kas keluar dan dokumen pendukung akan dibuat register bukti kas keluar. Kemudian pada bagian kasa, bukti kas keluar dan dokumen pendukung akan melakukan pengisian cek dan meminta otorisasi atas cek. Kemudian dari cek tersebut akan diserahkan kepada kreditur. Kemudian pada bagian kartu biaya, bukti kas keluar akan dicatat ke dalam kartu biaya. Dan pada bagian jurnal, bukti kas keluar serta dokumen pendukung akan dicatat ke dalam register cek dan proses dari dokumen build up voucher payable system telah selesai. Sistem dana kas kecil. Sistem dana kas kecil ini merupakan bagian dari sistem akuntansi yang dirancang untuk menangani pengeluaran rutin perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar melalui cek atau transfer bank. Lalu selanjutnya, sistem dana kas kecil. Terdapat dokumen, catatan akuntansi, dan fungsi.
Mari kita bahas yang dokumen terlebih dahulu. Yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas sebagai fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua ada cek. Yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Yang kelima ada permintaan pengisian kembali kas. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibutuhkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Lalu pada catatan akuntansi, yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Dalam sistem dana kas kecil, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, terdapat register cek. Dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk membentuk dan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang ketiga, jurnal pengeluaran dana kas kecil. Untuk mencatat pengeluaran transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan jurnal khusus. Lalu yang terakhir ada fungsi. Yang pertama, fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang kedua ada fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang terakhir, yang ketiga, fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan kecocokan hasil perhitungan dengan catatan kas. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembentukan dana kas kecil. Proses ini dimulai pada bagian utang yang membuat bukti kas keluar berdasarkan surat keputusan sebagai dasar untuk mencairkan dana kas kecil. Bukti kas keluar dilampiri oleh 3 rangkap yang nantinya akan dikirimkan ke bagian kasa dan bagian pemegang dana kas kecil. Pada bagian kas, bukti kas keluar dan surat keputusan digunakan untuk mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek tersebut, yang nantinya bagian kasa akan membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar serta pendukung lainnya dan mencatatkan nomor cek pada bukti kas keluar. Selanjutnya, bukti kas keluar dan cek dikirimkan pada bagian pemegang dana kas kecil untuk dicairkan dan menyimpan uang tunai tersebut sebagai dana kas kecil yang nantinya akan digunakan untuk keperluan kecil perusahaan. Kemudian, bagian jurnal mencatat transaksi ke dalam register cek dan proses pembentukan dana kas kecil pun telah selesai. Saya akan membahas flowchart, prosedur permintaan, dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil atau impress system. Yang pertama, pemakai dana kas kecil membuat permintaan pengeluaran kas kecil dan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Lalu pemegang dana kas kecil menyerahkan uang kepada pemakai dana kas kecil. Pemakai dana kas kecil mengeluarkan uang dan mengumpulkan bukti pendukung, lalu membuat bukti pengeluaran kas kecil. Pemegang dana kas kecil memeriksa dan mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil, lalu dikembalikan kepada pemakai dana kas kecil setelah dibubuhi cap lunas
dan diarsipkan sampai dengan saat pengisian kembali kas kecil. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil atau Fluctuating Fund Balance System. Saya akan menjelaskan flowchartnya pemakai dana kas kecil terlebih dahulu. Yang pertama, pemakai dana kas kecil akan membuat permintaan pengeluaran kas kecil lalu menghasilkan dokumen PPKK 1 dan 2. Yang kedua, PPKK 1 diarsip sementara lalu mengeluarkan uang dan mengumpulkan bukti pendukung, selanjutnya membuat bukti pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, BPKK DP2 dan PPKK 1 diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Yang keempat, itu menerima dokumen PPKK 2 dari pemegang dana kas kecil dan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Selanjutnya adalah flowchart pemegang dana kas kecil. Yang pertama, pemegang dana kas kecil akan menerima dokumen PPKK 1 dan 2, setelah itu menyerahkan uang kepada peminta. Yang kedua, PPKK 1 dan 2 diserahkan kepada pemakai kas kecil bersamaan dengan penyerahan uang tunai. Yang ketiga, dua dokumen tersebut juga akan diarsip sementara berdasarkan abjad, lalu diserahkan untuk diperiksa pertanggungjawabannya. Yang keempat, dokumen seperti DP, PPKK 1, PPKK 1 dan 2 akan diperiksa pertanggungjawaban pemakaian dana kecil. Yang kelima, PPKK 2 dikembalikan kepada pemakai dana kas kecil setelah dibubuhi cap lunas. Yang keenam, PPKK 1 DP diserahkan kepada bagian jurnal. Selanjutnya adalah flowchart bagian jurnal. Yang pertama, bagian jurnal akan menerima dokumen dari pemegang dana kas kecil, lalu dicatat di jurnal pengeluaran dana kas kecil. Setelah itu, 3 dokumen ini diserahkan kepada bagian kartu biaya. Selanjutnya ada flowchart bagian kartu biaya. Bagian kartu biaya akan menerima BPKK, PPKK 1 dan DP dari bagian jurnal. Setelah itu dicatat di kartu biaya. Selain itu, dokumen-dokumen akan diarsipkan berdasarkan nomor urut dan diselesaikan. Adapun prosedur pengisian kembali dana kas kecil, yakni proses dimulai dari bagian pemegang dana kas kecil yang membuat permintaan pengisian kembali dana kas kecil dengan menyertakan dokumen-dokumen pendukung. Permintaan ini dibuat beberapa rangkap yang nantinya akan dikirimkan kepada bagian utang, yang pada bagian utang tersebut akan memeriksa kelengkapan dokumen PP3K atau permintaan pengisian kembali dana kas kecil dan membuat bukti kas keluar sebagai dasar pencairan dana kas kecil. Pada bagian kas, menerima dokumen seperti bukti kas keluar, PP3K dan BPKK untuk mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek tersebut. Setelah bagian kasa membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya serta mencatatkan nomor pada cek, bagian pemegang dana kas kecil menguangkan cek ke bank dan menyimpannya. Bagian jurnal membuat register cek berdasarkan dokumen bukti kas keluar, BPKK dan PP3K yang kemudian bagian kartu biaya mencatatkan bukti kas keluar dan PP3 tersebut ke dalam kartu biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan presentasi kelompok kami. Apabila teman-teman atau penonton ada yang ingin ditanyakan, silakan ditaruh di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.